Halo guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan beri 5 tips kunci sukses dalam trading. Yang dimana sebenarnya kita sengaja membuat konten ini karena melihat bulan Februari, Maret, April, dan Mei tidak akan semulus bulan Desember dan Januari yang memang ada yang namanya window dressing dan Januari effect. Kan bisa cek tabel di sini, kita bisa lihat Februari, Maret, April, dan Mei ada beberapa bulan yang memang secara data IHSG mengalami penurunan. Oleh karena itu, teman-teman harus perhatikan beberapa hal ini sebelum mulai trading. Selain itu, konten ini sengaja dibuat karena tim Ruang Saham melihat banyak banget investor pemula yang hanya mengikuti pom-pom dalam membeli suatu saham. Dan hal itu membuat mereka bisa dibilang lebih mengadu nasib untuk cepat kaya di pasar saham. Yang tentunya itu sangat berisiko. Oleh karena itu, ini tips yang pertama untuk sukses dalam trading. Yang pertama adalah kalian harus ketahui rasio risk dibanding reward. Jadi kalian harus ketahui rasio risiko kalian ketika kalian membeli suatu saham dibandingkan dengan jumlah reward atau keuntungan yang akan kalian dapatkan. Jangan sampai ketika kalian sudah melakukan analisa, ternyata risikonya lebih besar. Buat apa kan kalian masuk ke suatu investasi yang ternyata risikonya lebih besar daripada keuntungannya? Nah, maksudnya gimana sih? Ini contoh yang dimana sering terjadi di pasar saham. Di pasar saham ada banyak banget analis yang akan memberikan informasi. Baik dari analis pribadi, baik dari perusahaan sekuritas, baik dari aset manajemen. Dan di sana mereka biasanya akan memberikan keterangan, oh, BBCA akan naik hingga di area 35.000. Dan ketika teman-teman baru mendapatkan berita tersebut, kemudian harga BBCA sudah di area 33.500, jangan teman-teman langsung asal beli aja hanya karena melihat, oh sekarang masih di 33.500, toh targetnya masih di 35.000. Ada spare keuntungan. Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah risk banding reward-nya. Memang masih ada target reward karena masuknya di 33.500. Tetapi bisa saja para analis itu sudah masuk di harga 30.000. Yang berarti teman-teman kalau udah masuk di 33.500, kalian punya resiko itu udah jauh lebih besar daripada keuntungan. Karena bisa saja di area 30.000 itu merupakan supportnya. Nah, jadi teman-teman sebelum masuk kalian harus perhatikan itu. Dan yang kedua, disiplin dengan trading plan. Nah, sebelum kita ngomongin yang namanya disiplin dengan trading plan, yang pertama ya, kalian harus punya trading plan sebelum membeli suatu saham. Nah, trading plan itu terdiri dari buy, target, dan kalian harus ingat stop loss, teman-teman. Yang kita harus disiplin adalah stop loss atau cut loss. Yang dimana cut loss itu yang akan mengendalikan batas kerugian kita. Jadi ketika teman-teman udah kena cut loss sesuai trading plan teman-teman, jangan ragu untuk kalian cut. Karena ketika kita melakukan cut loss, bukan berarti kita menjadi kalah. Tetapi seharusnya kita happy karena kita bisa meminimalisir kerugian. Kalian nggak mau kan kalau ternyata kerugiannya semakin dalam. Yang dimana akhirnya modal kalian akan sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah diversifikasi, teman-teman. Diversifikasi ini juga sering saya bahas dalam Instagram, yang dimana ketika kita terjun dalam dunia trading, otomatis kita tidak boleh melakukan all in dalam suatu saham. Nah, kalian pasti pernah dengar kan pepatah, don't put all your eggs in one basket. Atau jangan letakkan semua telur Anda dalam satu keranjang. Mengapa sih? Karena ketika keranjang itu jatuh, yang terjadi adalah semua telur kamu akan pecah. Dan itu sama halnya dengan investasi dalam pasar saham. Tetapi, jangan juga terlalu banyak. Ketika kalian melakukan diversifikasi terlalu banyak, yang terjadi adalah kalian akan susah untuk menghandle. Nah, kalau pakai pepatah, kalian beli 12 telur dengan 12 keranjang. Gimana kan mau bawanya? Oleh karena itu, yang teman-teman harus lakukan adalah diversifikasi secara optimal. Jangan terlalu banyak, tetapi juga jangan semua di all in, teman-teman. Nah, untuk di pasar saham, biasanya yang paling optimal sekitar 4-5 saham. Atau jika teman-teman memang bisa menghandle lebih, 6-8 saham udah cukup. Itu dari tim Ruang Saham ya.
Tapi kembali lagi kepada profil masing-masing. Oke, yang keempat, no FOMO atau fear of missing out atau takut ketinggalan kereta. Jadi, tim Uang Saham melihat banyak banget investor pemula yang masih FOMO banget ketika mendengar suatu berita, ketika suatu sosok melakukan pom-pom, ketika suatu sosok merekomendasikan suatu saham. Nah, ini tuh berkaitan banget dengan risk banding reward yang pertama kali saya sebut. Nah, ketika suatu saham itu udah naik kencang, kalian jangan terlalu FOMO untuk langsung ikutan buy. Bisa jadi Anda yang kena di harga pucuk. Sudah banyak banget korban nyangkut di pasar saham dalam beberapa minggu ini. Jangan sampai kalian salah satunya. Nah, ketika kalian sudah mendengarkan suatu berita, kemudian suatu rekomendasi dari sosok tersebut, jangan terlalu FOMO, tetapi kalian harus lakukan tips yang kelima ini, yaitu harus dianalisa, teman-teman. Dalam pasar saham, kalian nggak boleh beli hanya karena feeling, ataupun hanya karena katanya si A, saham ini bagus. Katanya si B, saham ini akan meroket. Nah, yang harus kalian lakukan adalah, kalian ketika sudah mendengarkan suatu berita, ataupun suatu rekomendasi, jangan asal dihajar, teman-teman. Selalu analisa ulang dan sesuaikan dengan trading plan kalian. Jika memang kondisinya tidak sesuai dengan trading plan kalian, it's okay, kalian nggak harus masuk. Masih ada 600 emiten dalam pasar saham yang bisa kalian pilih dan semuanya memberikan potensi keuntungan. Oleh karena itu, jangan terlalu FOMO, tetapi selalu analisa ulang. Jadi, itulah 5 kunci untuk sukses dalam trading di pasar saham. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar dan nanti tim Uang Saham pasti akan membantu. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman kalian biar ilmunya dibagi-bagi. Oke, see you on the next video.